Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali bersama saya Yudi Astono. Pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konfigurasi elektron berdasarkan subkulit atau SPDF. Di mana tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik dapat menuliskan konfigurasi elektron subkulit dari nomor atom tertentu dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan jumlah elektron per kulit atau konfigurasi elektron per kulit dari konfigurasi elektron subkulit dengan tepat. Nah, baiklah, sekarang kita akan masuk ke materi pembelajarannya. Nah, di dalam konfigurasi elektron berdasarkan subkulit ada beberapa ketentuan, ya, ada beberapa ketentuan. Ini ada beberapa ketentuan dalam penulisan konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Nah, jadi yang pertama itu adalah seperti yang kita ketahui bahwa kulit atom itu tersusun atas subkulit. Nah, kemudian di mana subkulit, ya, di mana subkulit, ini kita perbaiki dulu, di mana subkulit, ya, itu tersusun atas orbital. Nah, tersusun atas orbital. Nah, apa itu orbital? Orbital itu adalah rumah elektron. Nah, ini penjelasan yang pertama, ya, ketentuannya. Nah, sekarang di dalam kulit atom yang tersusun atas subkulit, ya, jadi subkulit itu terdiri atas 4. Nah, subkulit atom itu terdiri atas 4. Yang pertama itu adalah subkulit S, kemudian P, D, F. Nah, di mana S di sini dia menampung maksimum elektron itu 2 elektron. Ya, 2 elektron, kemudian P itu ada 6 elektron. Kemudian D itu ada 10 elektron. Dan yang terakhir itu F itu ada 14 elektron. Nah, jadi keempat ini merupakan jumlah elektron maksimal. Nah, di sini jumlah elektron maksimalnya. Nah, seperti ini. Ya. Nah, sekarang ketentuan yang kedua. Ketentuan yang kedua di sini, ya, penulisan konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Penulisan konfigurasi, ya, penulisan konfigurasi elektron, ya, berdasarkan subkulit. Penulisan konfigurasi elektron subkulit. Nah, ini kita hapus dulu subkulit, ya, itu berdasarkan asas Aufbau. Aufbau, ya, dari bahasa Jerman itu artinya adalah meningkat, ya. Jadi menurut si Aufbau di sini menyatakan bahwa pengisian elektron, ya, pengisian elektron pada subkulit ya, itu dimulai dari
dimulai dari tingkat energi, ya, tingkat energi terendah menuju, ya, tingkat energi, ya, tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, seperti ini. Ini prinsipnya dari Aufbau. Jadi, saya ulangi lagi bahwa pengisian elektron pada subkulit dimulai dari tingkat energi terendah menuju ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, di dalam asas Aufbau di sini dikenal dengan namanya diagram Aufbau. Nah, jadi ada dikenal istilah diagram Aufbau. Nah, diagram Aufbau ini kalau kita gambarkan seperti ini, ya. Jadi kita gambarkan di sini 1S, sini 2S, 2P, kemudian sini 3S, 3P, kemudian 3D, di sini ada 4S, 4P, kemudian 4D, kemudian 4F, kemudian di sini 5S, 5P, 5D, 5F, kemudian ada 6S, 6P, 6D, kemudian di sini ada 7S, ya. Nah, saya hapus dulu, posisinya kita benarkan dulu. Di sini ada 7S, 7P, kemudian yang terakhir sini 8S. Nah, terus kemudian baru kita kasih diagram panahnya, ya. Ini kita kasih seperti ini, jadi menabrak masing-masing subkulit. Nah, seperti ini. Nah, ya. Nah, kita beri panah sini seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, terus kemudian cara membacanya bagaimana? Nah, dilihat dari posisi awalnya. Posisi awalnya letaknya di mana? Ini paling atas. Ini bagian awal dan ini adalah bagian akhir. Nah, cara membacanya bagaimana? Nah, berarti dari awal di sini subkulit yang mempunyai tingkat energi paling terendah itu ada siapa? Nah, ada 1S, Pak. Tulis di sini 1S. Nah, 1S. Terus habis gitu kan dari sini bergerak nih, berjalan ketemu 1S, terus kemudian tidak ada lagi kan mentok ke sini kan. Nah, ini lewat ke bagian belakang nih. Ini saya kasih tanda titik-titik nih. Nah, ketemu di belakang panahnya, maju lagi ketemu 2S, tulis sini 2S. Kemudian tidak ada lagi kan, lewat belakangnya lagi. Kemudian masuk ke 2P. Terus kemudian habis ke 2P maju lagi ke 3S, ya. Kemudian mentok lagi, lewat belakang lagi. Nah, masuk lagi ke 3P. Habis 3P masuk ke 4S, ya, masuk ke 4S, mentok lagi ya, lewat belakang lagi, masuk ke 3D dan seterusnya nanti sampai di bagian akhir ketemu 8S. Nah, setelah itu baru kamu lengkapin jumlah elektronnya. Nah, tadi di ketentuan yang pertama bahwa jumlah elektron pada subkulit S itu ada 2, berarti kamu tulis 2 di sini. Tulis 2, ya. P ada berapa? Ada 6, S tadi 2, P ada 6, S ada 2, D ada 10, kemudian S ada 2. Nah, seperti itu dianya untuk menentukan urutan dari subkulit dari tingkat energi yang rendah ke energi yang tertinggi. Berarti nanti 1S2 di sini mempunyai tingkat energinya lebih rendah dibandingkan 2S2 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, artinya apa di sini? Nah, artinya nanti bisa kita buat nih, misalnya ada 2S2. Nah, angka-angka yang tertera di situ itu maksudnya apa? Jadi 2 ini merupakan jumlah elektron. Nih, jumlah elektron. Nah, terus kemudian S ini menyatakan apa? Ini menyatakan subkulit. Kan tadi dibilang bahwa subkulit atom itu ada 4 ya, ada S, P, dan D, dan F. Nah, 2 ini menyatakan apa? Ini menyatakan nomor kulit. Nah, seperti itu dianya. Nah, sehingga nanti bisa dilihat ya, kalau yang seperti kita ketahui bahwa nomor kulit atom itu kan ada kulit K, kulit L, kulit M, kulit N, ya, M, N, O,
P, ya. Kemudian Q. Nah, di mana kulit K di sini mempunyai nomor kulitnya 1. Kemudian L itu nomor kulitnya 2, kemudian M itu nomor kulitnya 3, N itu 4, kemudian O itu nomor kulitnya 5, sini 6, di sini 7. Nah, sekarang dilihat ya, bahwa kulit atom itu tersusun atas subkulit. Nah, tidak semua di kulit atom itu mempunyai 4 subkulit. Ya, contoh misalnya kulit K. Kulit K coba lihat di diagram Aufbau. Dia hanya mempunyai 1 S saja. Berarti nanti di kulit K ini mempunyai 1 subkulit yaitu S. Nah, yang L ada siapa? Ada S dengan P. Kalau yang nomor kulit ketiga ada siapa? Ada subkulit S, P, D. Yang N ada S, P, D, F. Yang O ada S, P, D, F. Tuh, lihat dari sini nih. Yang 6 itu ada SPD, ya. Yang terakhir yang ketujuh itu ada S dengan P. Nah, seperti itu, ya. Nah, setelah ini saya memberikan cara jitu ya untuk menghafalkan ya proses pembuatan diagram Aufbau mulai dari energi yang rendah ke energi yang tertinggi. Jadi kamu tidak perlu lagi membuat diagram seperti ini ya, terus kamu susun lagi seperti ini. Nah, itu kan butuh waktu beberapa kali ya. Ya, artinya 2 tahap yang kamu kerjakan di situ. Nah, sekarang ada cara cepatnya. Jadi cara cepatnya yang pertama di sini ada cara cepatnya untuk menghafal itu, cara cepat ya untuk urutan ya, urutan penulisan konfigurasi elektron, penulisan ya, penulisan konfigurasi elektron, ya, itu berdasarkan subkulit ya, menurut Aufbau. Nah, menurut Aufbau ya. Nah, ini cara jitunya, ini saya menggunakan caranya adalah menggunakan ini kanan kemudian kiri. Oke. Nah, ya kan? Berarti kamu bergerak dari sebelah kanan dulu. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya kamu bergerak dari kanan. Nah, sebelah kanan kamu. Sebelah kanan kamu berarti dari sebelah kanan ya. Nah, dari sebelah kanan kamu ulang subkulitnya sebanyak 2 kali. Berarti S, P, D, F. Ini kan pengulangan pertama nih. Ulang lagi nih. S, P, D, F. Terus kemudian pengulangan berikutnya dengan cara mengulang lagi subkulit yang tadi, tapi dengan cara menghilangkan bagian kirinya. Berarti F kita hilangkan dulu. Berarti tinggal apa? S, P, D. Ulang lagi 1 kali. S, P, D. Nah, setelah itu kan selesai nih. Kan ingat pengulangannya itu harus 2 kali saja ya. Nah, ini saya anukan, ini kan pengulangan pertama, ini pengulangan kedua yang sama kan. Nah, ini pengulangan pertama, ini pengulangan yang kedua. Nah, kemudian berikutnya lagi ke subkulit SP, D kita hilangkan. Nah, jadi tinggal apa? SP. Nah, jadi kita ulang lagi nih, SP. Nah, udah diulang 2 kali aja dianya. Nah, baru yang terakhir itu adalah sisanya S ya. Nah, diulang 2 kali juga, yaitu S, S. Nah, sampai sini ya, kamu baru bergerak dari sebelah kiri. Tadi kan dari sebelah kanan nih. Nah, sekarang ke sebelah kiri. Nah, sebelah kirinya dengan cara memberikan nomor pada subkulit S ya, dari kiri ke kanan dengan angka yang semakin meningkat. Jadi saya kasih nih dari sebelah kiri ini ya. Berarti ini 1, lanjut nih 2, ini 3, ini 4, ini 5, kemudian ini 6, ini 7, dan ini 8. Udah. Setelah itu baru kamu lengkapin nomor yang lainnya. Ya, dengan cara lihat sebelum 8 berapa, kan isi 7, sebelum 7 berapa 6, sebelum 6 berapa 5, sebelum 7 berapa 6, sebelum 6 berapa 5, sebelum 5 berapa 4. Diisi nih 6, sebelum 6 berapa 5, sebelum 5 berapa 4, sebelum 5 berapa 4, kemudian sebelum 4 3. Nah, sebelum 4 di sini 3, sebelum 3 di sini 2, udah selesai. Nah, tinggal kamu lengkapin jumlah elektronnya tadi. Nah, coba lihat ke atas lagi ketentuannya. Lihat yang pertama. Nah, di sini jumlah elektron S2, P6, D10, F14. Ya udah, tinggal dipindahkan aja ke bawah. Nah, dipindahkan ke bawah aja. Berarti
Di sini tinggal kamu lengkapin ya. Di sini berarti S ini ada 2, sini ada 2, P-nya ada 6, di sini ada 2, ada 6, ada 2, ada 10, P ini 6, sini 2, D-nya 10, P-nya 6, di sini 2, sini 14, di sini 10, di sini 6, di sini 2, di sini 14, kemudian di sini 10, di sini 6, di sini 2. Udah selesai. Berarti kamu hanya membuat satu tahap aja. Ya, nah ini cara cepatnya yang bisa dipergunakan untuk penulisan konfigurasi elektron subkulit menurut Aufbau. Nah, sekarang baru kita ke pembahasan contoh soalnya. Nah, sekarang saya berikan contoh soal ya. Nah, contoh soal. Nah, misalnya kamu disuruh menentukan nih. Nah, sambil mereview konfigurasi subkulit ya, sambil mereview materi yang di video pembelajaran sebelumnya kan saya menjelaskan tentang konfigurasi elektron berdasarkan kulit ya. Misalnya contoh nomor 1. Nomor 1 itu saya ambil misalnya nomor atomnya adalah Mg misalnya. Mg nomor atomnya adalah 12. Nah, ingat yang perlu kamu ketahui bahwa jumlah elektron itu sama dengan nomor atom. Nah, sekarang coba kita akan membuat konfigurasi kulitnya dulu ya. Nah, kemarin di video pembelajaran sebelumnya kan saya sudah menjelaskan ya, isi dulu kulit K itu 2, kulit L itu 8, kulit M itu 2. Nah, ini berdasarkan konfigurasi berdasarkan kulit atom. Nah, sekarang kamu buat subkulitnya. Nah, kamu buat subkulitnya, berarti subkulitnya itu kamu buat dengan cara pengisian elektron menurut Aufbau di sini tuh. Nah, isi dulu 1s2. Nah, kan baru 2 elektronnya. Dimintakan 12 masih kurang ya. Habis 1s2 lanjut kemana? 2s2. Tulis 2s2. Habis itu 2p6. Nah, sampai sini stop dulu. Nah, jumlahkan elektronnya. 2 tambah 2 tambah 6 berapa totalnya? 10. Kurang berapa? Menjadi 12. Kurang 2 Pak. Berarti 2p6 masuk lagi ke subkulit berikutnya. Berarti 3s2. Udah sampai sini selesai. Berarti ini adalah subkulit atomnya. Nah, berdasarkan subkulit. Nah, kenapa saya membuat konfigurasi kulit dengan subkulit? Nah, di sini kamu mengecek betul tidak konfigurasi subkulit itu sama dengan konfigurasi kulitnya. Kenapa harus dicek? Karena kulit atom itu dia tersusun atas subkulit. Nah, sekarang bagaimana cara mengeceknya? Kamu lihat di konfigurasi elektron subkulitnya. Nah, cara mengeceknya, jadi cara ya mengecek ya konfigurasi elektron ya, cara mengecek konfigurasi elektron ya kulit berdasarkan kulit ya, berdasarkan subkulit. Nah, berdasarkan subkulit ya, cara mengecek konfigurasi elektron berdasarkan kulit ya, berdasarkan kulit dari konfigurasi elektron ya subkulitnya. Nah, sekarang kita cek nih benar atau beda dianya ya dengan konfigurasi kulit yang kita buat pertama. Jadi saya tulis kembali lagi, tadi kan saya tulis ya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Ini kan berdasarkan subkulit. Nah, sekarang lihat. Nah, tadi di dalam ketentuannya itu kan ada dibahas nih, maksud di ini seperti apa ya? Dari 2s2. Jadi 2 itu nomor kulit, S itu adalah subkulit, 2 itu adalah jumlah elektronnya. Nah, sekarang kita cek di sini di bawah. Yuk lihat kembali. Nah, sekarang lihat kulit K. Kulit K itu kan nomor kulitnya 1 nih. Ya kan? Ada di mana dianya? Lihat di sini. Tuh. Nih. Ada berapa Pak jumlah elektronnya? Ini, ada 2. Kamu tulis 2 di sini. Nah, kulit L itu nomor kulitnya ada di nomor 2. Nah, ada siapa saja di dalam subkulitnya? Ini ada sini nih. Ada 2s2, 2p6. Nah, jumlahkan elektronnya. 2 tambah 6 berapa? 8. Nah, sekarang lanjut ke kulit berikutnya. Kulit apa? Kulit M. Nomor kulitnya berapa? 3. Nah, pada subkulitnya cuma ada 1 orang aja dia di sini kan. Nah, di sini
Berapa jumlah elektronnya? Ada 2, Pak. Maka di sini 2. Nah, setelah saya cek, saya bandingkan dengan yang pertama. Nah, betul. Berarti konfigurasi elektron 12 itu 282. Setelah saya cek dengan konfigurasi subkulitnya, berarti betul dianya. Ya, sesuai dengan yang pertama kita buat. Kenapa harus sama, Pak? Kembali lagi ke ketentuannya yang pertama, bahwa kulit atom itu dia tersusun atas subkulit. Berarti konfigurasi elektron kulitnya harus sama dengan subkulitnya setelah kita mengeceknya. Ya, seperti itu. Kemudian contoh yang kedua sebagai pembandingnya ya. Misalnya saya ambil yang kedua, misalnya misalnya atom Fe nomor atomnya 26. Nah, kita buat konfigurasi dulu berdasarkan kulit dulu ya. Ini saya taruh di bawah sedikit supaya tidak terlalu rapat ya. Nah, jadi di sini saya ambil Fe nomor atom 26. Saya buat per kulitnya dulu. Jadi kulit K itu 2. Kan diminta 26 ya, masih banyak nih. Kulit L 8. Kulit M 18. Kan lebih nih dari 26, berarti tidak boleh saya ya. Nah, kekurangannya berapa? Jadi 26. Ya, 16. Nah, 16 dibuat stabil dulu. Dibuat stabil berapa? 8. Baru sisanya N-nya di sini 8. Ini berdasarkan kulit. Nah, setelah itu baru kamu buat konfigurasi subkulitnya. Nah, buat konfigurasi subkulitnya berdasarkan aturan Aufbau yang kamu buat tadi ini. Nah, dari 1s2 sampai 28s2 dicek ya jumlah elektronnya. Jadi jangan sampai lebih dan jangan sampai kurang. Karena apa? Harus sesuai dengan nomor atom yang diminta. Berarti kita mulai dulu nih. 1s2. Habis itu kan masih kurang ya. 2s2, 2p6. Jumlahkan nih 2 tambah 2 tambah 6 berapa? Baru 10. Habis itu masuk ke lagi 3s2 baru 12. Masuk lagi 3p6 baru 18. Masuk lagi 4s2 baru 20. Masuk lagi ke 3d. Kalau misalnya saya isi 10, saya totalkan nih 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 10, totalnya 30. Nah, kan tidak sama dengan yang diminta ini adalah 26. Berarti saya tidak boleh menuliskan di sini 10. Ya, sisanya berapa? Sisanya 6. Ya udah tulis 6 aja di sini. Nah, ini konfigurasi berdasarkan subkulit. Nah, sekarang kita cek ya, apakah sama konfigurasi kulit dengan subkulit yang kita buat? Ya, apakah kulitnya benar di kulit K itu 2, di kulit L itu 8, M8, N8. Nah, kita buktikan, kita cek. Nih, kita cek ya konfigurasi kulitnya. Nah, konfigurasi kulit. Nah, jadi kita buat lagi nih ya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Nah, sekarang saya coba buat, ini kan tadi kan keterangannya adalah subkulit ya. Nah, sekarang saya mengeceknya. Nah, sekarang saya mengecek kulit K. Kulit K itu kan nomor kulitnya 1 nih. Nah, sekarang cari yang nomor kulitnya 1 yang mana? Oh, yang ini, Pak. Nah, berapa jumlah elektronnya? Ada 2. Nah, berarti 2 di sini kamu taruh ya elektronnya. Nah, seperti itu. Nah, terus kemudian kulit L. Kulit L itu nomor kulitnya 2. Ada siapa saja di situ? Lihat di sini. Ada 2s2, ada 2p6. Jumlahkan 2 tambah 6 berapa? Oh, ada 8, Pak. Tulis 8. Lanjut ke kulit yang ketiga, kulit M. Kulit M nomor kulitnya adalah 3. Nah, nomor kulitnya 3 ada siapa-siapa aja di sini? Ada 3s2, 3p6, 3d6. Jumlahkan 2 tambah 6 tambah 6. Oh, ada 14, Pak. Berarti di kulit M itu ada 14 elektron. Yang terakhir di kulit N. Di kulit N di sini nomor kulitnya adalah 4. Nah, ada siapa saja? Ini cuma 1 orang saja nih. Berapa jumlah elektronnya? Ada 2. Ya udah, berarti nanti di N ada 2. Nah, sekarang kamu bandingkan ya dengan konfigurasi yang pertama kita buat tadi. Nah, ini berdasarkan kulit ya. Nah, kan beda ternyata. Yang tadi kita buat pertama 288, yang setelah kita cek dengan konfigurasi subkulitnya terdapat perbedaan, jadi 2, 8, 14, 2. Nah, yang betul yang mana, Pak? Yang betul yang di bawah ini. Ini yang betul. Ya.
Nah, berarti yang di atas gimana Pak? Yang ini berarti konfigurasi elektronnya adalah yang salah. Berarti dari sini dapat disimpulkan bahwa untuk konfigurasi elektron berdasarkan kulit itu hanya bisa untuk golongan blok A saja dalam sistem periodik unsur. Sedangkan kalau dalam blok B itu tidak bisa. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau subkulit bisa nanti, yang blok A bisa, yang blok B bisa. Jadi seperti itu ya. Jadi supaya lebih aman untuk menentukan konfigurasi kulitnya, ya. Jadi kamu buat konfigurasi subkulitnya, baru kamu tentukan masing-masing per kulitnya itu dengan menambahkan jumlah-jumlah elektron pada subkulitnya, ya. Nah, seperti itu penjelasan dari contoh soal yang saya berikan. Jadi dari dua contoh soal ini sudah bisa ya kamu menuliskan konfigurasi elektron berdasarkan subkulit, terus kemudian kamu cek lagi konfigurasi elektron per kulitnya sesuai atau tidak. Seharusnya harus sesuai ya. Kalau tidak sesuai berarti konfigurasi yang di awal kita buat itu berarti salah yang berdasarkan kulit. Karena apa? Yang perlu kita ketahui bahwa kulit atom tersusun atas subkulit. Jadi logikanya bahwa konfigurasi elektron kulit sama subkulit itu harus sama dianya setelah kita cek masing-masing per kulitnya. Ya. Baiklah, mungkin seperti ini penjelasan yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan pada materi video pembelajaran kali ini bisa diterima, ya, bisa dipahami. Tolong ditonton. Kalau masih kurang paham, tolong ditonton lagi, dipahami lagi. Kalau misal masih kurang paham atau mengerti, ya bisa bertanya kepada saya nanti pada saat tatap muka ya, seperti itu. Baiklah, saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih dan sampai ketemu.